Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala rasulillah sayyidina Muhammadin ala bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwah wal akhawat yang saya cintai, kita nih hidup di zaman sekarang biasanya tidak terlepas daripada hutang piutang, baik itu dari kreditan dan lain sebagainya. Baik, yang pertama dalam hal ini saya sampaikan bahwa jangan terlalu berani terhadap hutang. Sebab kalau hutang sampai dibawa mati, maka urusannya lebih besar ya ikhwani. Fi kitabil karim Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kalian melunasinya. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa baginda Rasul Muhammad SAW juga bersabda, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, hutang piutang. Oleh sebab itu jangan sekali-kali Anda enteng terhadap hutang. Apabila sudah jatuh tempo, maka segeralah untuk dilunasi. Sebab kalau sampai kita membawa mati hutang, urusannya akan panjang ya ikhwan. Dahulu diceritakan bahwa ada seseorang yang alim, orang yang bisa dikatakan ulama di kala itu. Dia min batil wari'in, banyak tamu yang berkunjung kepadanya. Beliau bernama Hasan bin Abi Sanan, dan Kiai Hasan bin Abi Sanan ini la yanamu lailah, jarang tidur malam. Kerjaannya ya hanya berzikir kepada Allah, jarang keluar rumah. Kalau tidak betul-betul perlu, ianya tidak akan keluar dari rumahnya. Wala ya'kulu samina, dan ia jarang makan makanan yang enak, yakni ada kadarnya. Adanya singkong ya singkong dia makan, adanya gandum ya gandum ia makan. Wala yashrabu barida, dan ianya jarang minum minuman yang enak. Ada air ya air yang diminum. Faham toh? Wa kana ma'rufan bi salahihi, dan masyarakat luas tahu Kiai Hasan bin Abi Sanan ini adalah orang yang saleh, orang yang baik. Kalaupun ia mati, mereka semua meyakini bahwa Hasan bin Abi Sanan akan langsung masuk surga, saking salehnya. Berapa lama Hasan bin Abi Sanan melakukan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah? Sittina sanah, 60 tahun lamanya. Singkat cerita ya ikhwan, di suatu hari beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Lalu sekira 2-3 tahun kemudian ada kerabatnya nih bermimpi berjumpa dengan Hasan bin Abi Sanan. Karena sudah lama tidak berjumpa, maka ia di dalam mimpinya ngobrol dengan beliau. Ya Hasan bin Abi Sanan, kata kerabatnya itu, ma fa'alallahu bik, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala terhadap engkau wahai Hasan bin Abi Sanan? Kemudian Hasan bin Abi Sanan menjawab, na'am ala khair, alhamdulillah saya baik, sesuai dengan apa yang saya amalkan waktu di dunia. Saya ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut Hasan bin Abi Sanan, tapi saya semenjak meninggal dunia sampai detik ini aku berjumpa dengan engkau, aku tidak dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ini ya ikhwan. Maka kerabatnya tersebut terkejut. Ya Rab, Hasan bin Abi Sanan, anta ma'rufan bi salahik, wa anta ma'rufan bi wilayatik, wa anta ma'rufan bi kathratis salah. Wahai bin Abi Sanan, masih ada apa lagi? Engkau ini adalah orang yang masyhur akan kebaikanmu, dan engkau ini adalah orang yang rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada masalah apa lagi wahai Hasan bin Abi Sanan? Kemudian Hasan bin Abi Sanan menjawab, apa ya ikhwan yang menyebabkan ianya tidak dapat menikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah di alam barzah? Maka Hasan bin Abi Sanan menjawab, bi ibratin wahidatin ista'artuha min ba'di jiranin falam aruddaha. Aku pernah minjam satu jarum pada tetanggaku untuk menjahit bajuku, namun aku lupa untuk mengembalikannya. Ini jarum ya ikhwan, bukan nyolong, tidak.
Ini minjam, dan itu pun lupa untuk mau dikembalikan, bukannya disengaja untuk tidak mau dikembalikan. Ini menjadi sangkutan di alam barzah. Faham toh? Oleh sebab itu, kalau kita punya hutang, maka segeralah untuk ditunaikan, agar supaya ketika kita kelak meninggal dunia, maka kita akan menikmati fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada, apabila kita tertimpa musibah, apakah itu orang tua kita yang meninggal dunia atau saudara kita yang meninggal dunia, satu hal yang wajib kita musyawarahkan terlebih dahulu. Semisal almarhum keluarga kita yang wafat ini memiliki tirkah, memiliki harta tertinggalan, maka hendaknya yang harus dirapatkan dulu oleh kita sebagai keluarga tentang hutang piutangnya beliau dulu, yakni harta yang ada janganlah diotak-atik terlebih dahulu sebelum kepentingan daripada almarhum sendiri selesai. Sebab akhir-akhir ini banyak sekali saudara kita kaum muslimin, ketika orang tuanya meninggal dunia, Allahu Rabbi, piring masih belum kering, sudah ngobrolin tentang hartanya. Paham toh? Sekali lagi saya katakan, jangan diotak-atik dulu sebelum kepentingan atau hutang-hutang atau urusan-urusan almarhum ini selesai. Jangan dipetak-petak dulu, harus tuntas. Setelah itu baru kita ngumpul semua para ahli warisnya, bagaimana enaknya tirkah tertinggalan tersebut. Dan di zaman baginda Rasul Muhammad, ada seseorang nih meninggal dunia dan dihadapkan kepada baginda Rasul jenazahnya. Maka baginda Rasul menanyakan kepada kaum yang ada, alaihi dain, apakah orang ini memiliki hutang? Kata baginda Rasul Muhammad. Qala na'am ya Rasulullah. Berapa hutangnya orang ini? Katanya Rasulullah. Yang hadir menjawab, dinarain ya Rasulullah. Sallu ala sahibikum, hendaklah kalian sholat untuk temanmu itu. Baginda Rasul tidak mau mensolatkan jenazah yang masih punya tanggungan hutang di kala itu. Jangan diartikan baginda Rasul melarang kita untuk mensolatkan kepada jenazah yang berhutang. Tidak. Sebab solatnya baginda Rasul itu akan menjadi syafaat kepada orang yang meninggal dunia. Kalau orang yang wafat ini punya dosa kepada Allah, aku tinggal berdoa kepada Allah untuk ampunannya. Akan tetapi kalau punya tanggungan sama orang lain, punya hutang janji, hutang piutang, harta, bagaimana saya akan mendoakan? Ini hakul adami. Faham toh? Maka dikala itu ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah maju ke depan, ya Rasulullah, biarlah saya yang akan menanggung hutang orang tersebut. Baru Rasulullah mau mensolatkan orang tersebut. Sehingga setiap kali berjumpa dengan Abu Qatadah, baginda Rasul menanyakan hutang itu sudah terbayarkan atau belum, wahai Abu Qatadah? Ya Rasul, saya hari ini masih belum punya duit untuk membayarnya. Baik, kata baginda Rasul Muhammad. Setiap berjumpa di masjid, Rasulullah menanyakan hal itu, sampai-sampai Abu Qatadah tidak berani untuk ke masjid sholat berjemaah bersama baginda Rasul Muhammad kala itu. Sehingga di suatu hari, setelah Abu Qatadah itu membayar hutangnya orang yang meninggal waktu itu, maka barulah Abu Qatadah berani ke masjidnya baginda Rasul Muhammad. Dan ditanya lagi oleh baginda Rasul, ya Abu Qatadah, sudahkah kamu membayar hutang orang tersebut? Al-an Rasulullah, baru saya selesai bayar hutangnya dia. Alhamdulillah, kata baginda Rasul Muhammad. Orang yang meninggal itu sudah bahagia di alam barzah, kata baginda Rasul Muhammad. Oleh sebab itu ya ikhwan, makanya oleh para ulama, ketika ada yang meninggal dunia, syahadat isyhad, ianya mengoperalihkan kepada ahli warisnya, yakni almarhum berangkat ke alam kubur tidak menyandang hutang satu peser pun, kecuali amal-amal baiknya yang akan dibawa oleh orang tersebut ke alam barzah. Semoga yang sedikit ini akan membuka hati kita, agar senantiasa kita lebih sayang kepada orang tua kita atau keluarga kita atau siapapun saja. Dan semoga Allah masih memberikan kesehatan bagi kita semua, berkah umur bagi kita semua. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bidat Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.